Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uriaudita Ferdisa dari ISB Singkawang. Saya ingin mewawancarai Ibu untuk memenuhi mata kuliah profesi pendidikan dengan materi teknik keterampilan dasar instruksional. Untuk pertanyaan pertama, Bu, strategi instruksional seperti apa yang digunakan dalam pembelajaran di kelas? Ya, strategi instruksional yang biasa digunakan itu adalah strategi yang berpihak kepada siswa, yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Untuk strategi itu yang mengarah kepada kebutuhan siswa itu biasanya sekarang ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Karena siswa itu diberikan pembelajaran yang yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi yang sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Ya, kebutuhan siswa juga dengan tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai. Baik, Bu. Untuk pertanyaan yang kedua, metode instruksional apa yang digunakan dalam kelas? Nah, jadi sesuai dengan strateginya kan, strateginya itu pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang maka metodenya itu dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada tiga komponen yang harus didiferensiasikan. Pertama itu diferensiasi konsep, kemudian prosesnya, kemudian produksinya, dan juga kadang itu mengkombinasikan dengan pembelajaran inovatif. Kedua satu contohnya misalnya pembelajaran kooperatif, together, atau pembelajaran yang terbaru sekarang. Jadi intinya bervariasi, kemudian yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Intinya itu berpusat pada siswa, jadi bukan jadi aktif, jadi tidak lagi metode konvensional kayak dulu kan berpusat pada guru. Nah, di sini guru hanya memposisikan diri itu sebagai fasilitator, maka siswanya yang lebih aktif, siswanya yang lebih harus belajar. Untuk pertanyaan yang ketiga, seperti apa konsep instruksional yang digunakan saat pembelajaran berlangsung? Nah, itu tadi seperti yang aku bilang konsepnya kan? Ya, sama kayak metode tadi. Iya, ada tiga. Yang pertama itu konsep pembelajaran berdiferensiasi. Konsep tadi, pertama konsep atau ibaratnya materinya. Jadi berbeda. Bukan berarti misalnya anak-anak belajar tentang siklus air misalnya. Nah, jadi bukan ini nanti siswa ini belajarnya tentang evaporasi yang ini tidak. Jadi disajikan materinya disajikan dalam berbagai bentuk sesuai dengan gaya belajar siswa. Misalnya yang senang dengan yang visual maka diberikanlah gambar. Kemudian yang untuk siswa yang kinestetik, nah itu dia biasa audio visual, kemudian bisa berupa narasi. Kemudian proses juga sama. Dengan kebutuhan siswa. Iya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana Ibu mengukur keberhasilan keterampilan dasar instruksional yang digunakan di dalam kelas? Ya, jadi ada tiga asesmen yang digunakan sebenarnya. Tapi kalau untuk pembelajaran itu ada tiga aspek. Yang pertama itu aspek sikap, kemudian pengetahuan atau kognitif, kemudian pengetahuan. Untuk mengukur dari situ ada tiga aspek itu yang harus diukur. Nah, kalau untuk pengetahuannya itu berupa asesmen formatif atau sumatif. Bentuknya boleh tertulis atau lisan. Misalnya penilaian, kemudian yang sikap itu biasa mengukurnya melalui lembar checklist atau observasi. Keterampilan itu bisa berupa project atau produk. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana tahapan instruksional dalam proses pembelajaran di kelas? Ya, harus berurutan sesuai dengan strategi atau mode pembelajaran yang dipikirkan. Ada sintaknya. Yang pertama, kalau dulu bahasanya itu ada pendekatan saintifik, nah itu ada 5M. Jadi urutannya itu harus dimulai dengan mengamati, menanya, mengumpulkan, mengamati, kemudian mendeskripsikan, sama rata-rata seperti itu. Nah, kalau misalnya ibu mengambil pembelajaran berbasis masalah PBL misalnya, jadi maka kita gunakan sintak itu sesuai dengan urutannya. Seperti itu. Baik, itu aja yang ingin saya tanyakan, Bu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.